Aku punya ide game yang keren banget. Pokoknya ceritanya harus gini. Nanti karakternya itu bisa terbang. Pasti seru kayaknya. Banyak pemula yang ngira, jadi seorang game designer itu cuma butuh ide liar dan imajinasi aja. Kenyataannya gak semudah itu. Kalau kalian cuma asal membuat game, cuma bermodal ide, tanpa memikirkan kerangka kerjanya gimana, game yang katanya keren itu malah akan membosankan ketika dimainkan. Supaya kalian gak jadi pembuat game yang cuma modal omong dan asal tebak, kalian harus paham sama satu framework ini. Namanya MDA Framework. Apa itu? Mari kita bedah sama-sama. MDA itu singkatan dari Mechanics, Dynamics, dan Aesthetics. Ini adalah cara paling dasar untuk membedah sebuah game. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, M untuk mechanics atau mekanik. Kalau di sebuah mesin, mekanik itu adalah baut dan kodenya. Ini adalah komponen dasar dari sebuah game. Isinya adalah aturan main tapi yang kaku banget, kode pemrograman, dan algoritma. Contoh paling sederhana, jika tombol X ditekan, karakternya lompat. Atau kalau dicatur, mekaniknya adalah Midakuda hanya boleh jalan membentuk huruf L. Mekanik itu pasti dan tertulis. Yang kedua adalah D atau dynamics atau dinamika. Nah, ini mulai menarik nih. Dinamika adalah perilaku sistem saat game itu mulai dimainkan. Dinamika ini muncul ketika aturan tadi atau mekanik bertemu dengan input dari pemain. Dinamika ini tidak tertulis di buku panduan. Kita ambil contoh catur lagi. Aturan tertulisnya cuma ngasih tahu cara bidaknya jalan. Tapi saat kita mainkan, muncul yang namanya strategi dan taktik yang berbeda-beda ketika kita bermain catur. Nah, itulah yang dinamakan dengan dinamika. Yang ketiga, A atau aesthetic atau estetika. Tolong perhatikan baik-baik ya. Estetika di sini bukan berarti grafiknya harus 3D, resolusinya harus 4K, atau gambarnya yang cantik. Bukan ya. Dalam konsep ini, estetika adalah respon emosional dari pemain. Pengalaman apa yang mereka rasakan ketika bermain, apakah mereka merasa tegang, santai, senang, merasa pintar setelah memecahkan teka-teki misalnya, atau merasa ketakutan setengah mati ketika main game horor. Rasa seru yang kalian mainkan itu adalah estetika. Sebagai seorang game designer, kalian tidak bisa langsung memprogram sebuah perasaan. Kalian tidak bisa membuat kode misalnya membuat pemain takut is true. Tapi yang kalian lakukan adalah kalian harus merancang mekanik yang solid, menciptakan sebuah dinamika ketika dimainkan oleh orang. Dan dinamika itulah yang akhirnya menghasilkan sebuah estetika, yaitu perasaan atau emosi dari pemainnya. Berhentilah cuma sekedar berkhayal membuat game yang seru. Mulailah berpikir secara terstruktur. Rancang mekanikanya, perhatikan dinamikanya, dan capailah estetikanya.